Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah beberapa hari kita tidak ketemu, hari ini kita ketemu lagi. Saya ingin bicara tentang siapakah kita dan apa yang seharusnya kita lakukan. Apa yang memotivasi kita untuk berbuat atau melakukan segala sesuatu, dan bagaimana kita harus melakukan, sejauh mana kita melakukan, seperti apa yang kita kerjakan. Untuk itu kita harus menyadari siapakah diri kita, jati diri kita, dan identitas diri kita. Saya ingin memberitahukan bahwa sesungguhnya sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya pada saat itu kita telah mengakui siapakah diri kita. Diri kita adalah hamba Yesus Kristus, karena itu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan. Siapakah Tuhanmu? Yaitu Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya kita harus menyadari dalam hidup ini diri kita, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kita adalah hamba Yesus Kristus. Kalau kita ini adalah hamba Yesus Kristus, kita menyapa Yesus adalah Tuhan kita atau Tuhan kita, maka untuk segala sesuatu yang kita lakukan atau perbuat dalam hidup ini harus memenuhi kualifikasi tertentu, standar mutu sebagaimana yang dikehendaki dan diinginkan oleh Yesus Kristus bagi kita semuanya. Untuk itu Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi dalam hal apa yang tidak kita kerjakan, dalam hal apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat sehubungan dengan siapakah kita, diri kita, profesi kita, kedudukan kita, di mana kita bekerja, apa jabatan dan posisi kita harus mengerti bahwa segala sesuatu harus kita perbuat dengan segenap hati kita. Jadi tidak boleh diantara kita ada yang ragu-ragu mengerjakan apapun sesuai dengan profesinya, sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan jabatannya. Apapun yang kita perbuat, kita harus melakukan dengan segenap hati, tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang, dengan sepenuh hati, dengan seluruh kepribadian kita, dengan ketulusan hati, dengan seluruh kehidupan kita harus melakukan dan mengerjakannya. Bukan hanya dengan segenap hati, tapi kita tahu mengapa dan untuk siapa kita lakukan. Oleh karena itu ditegaskan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Yaitu Yesus Kristus. Jikalau kita melakukan apapun yang menjadi tugas kewajiban hidup kita sesuai dengan profesi, posisi, kedudukan, jabatan, dan dimanapun kita bekerja, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Berarti apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini memang kita fokuskan dan prioritaskan kualitas mutu dari hasil pekerjaan kita, semestinya membawa kepada ukuran bahwa itu pantas dan layak dipersembahkan untuk Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Mengapa demikian? Ingatlah, jikalau kita berharap dan mengharapkan segala sesuatu dari manusia, untuk apa yang kita kerjakan? Tujuan kita meraih atau merebut hati seseorang, pada saatnya, pada akhirnya kita akan kecewa dengan orang itu. Tetapi kalau apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, ingat bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-24 Kolose pasal 3, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi upah kita dari Tuhan, yaitu dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Jikalau upah kita adalah dari Tuhan kita, dari Yesus Kristus, maka Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena itu bekerjalah, perbuatlah, lakukanlah, kerjakan segala sesuatu yang hendak kamu kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, atau kerjakanlah segala sesuatu sebagai persembahan bagi Tuhanmu, yaitu Yesus Kristus. Maka dimanapun kau bekerja, pasti kau akan berprestasi dalam kerjamu. Mengapa? Karena engkau ingin bahwa pekerjaanmu pantas dan layak dipersembahkan bagi Tuhanmu, yaitu bagi Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam, Tuhan memberkati.